Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nur Khalifah. Nomor induk mahasiswa 126-210-203-116. Nomor absen 42 dari kelas TPIN 2A. Saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng bertema pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Mulyaning Tias MPD. Suatu hari di sebuah desa, tinggallah seorang petani bersama keluarganya di sebuah gubuk kecil. Pak Tani itu bernama Pak Jarwo. Pak Tani tersebut biasanya melakukan aktivitasnya di sawah ataupun di ladang. Hari-hari selalu begitu ia lakukan, hingga suatu hari panen pun tiba. Pak Tani ingin menjual hasil panennya ke pasar. Tapi semenjak pandemi COVID-19 ini, jarak antara desa ke kota jalan pun ditutup oleh pemerintah daerah setempat karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dan pasar pun sepertinya masih ditutup karena untuk menghindari kerumunan dan penyebaran COVID-19. Pak Tani sedih sekali karena beliau ingin menjual panennya dan untuk membeli bahan makanan untuk persediaan di rumah. Padahal pada saat itu Pak Tani ingin pergi ke pasar untuk membawa barang yang ingin dijualnya. Saat Pak Tani datang di perbatasan desa dan kota, ternyata jalan pun masih ditutup. Dia kesal. Ternyata jalannya masih ditutup juga dan pasar pun belum buka. Ia pun kembali dengan hati yang sedih. Saat di perjalanan sambil bergumam, dia bertemu dengan Pak Sigit. Pak Sigit adalah seorang petani juga. Pak Sigit melambaikan tangan kepada Pak Jarwo. Pak Jarwo, dari mana? Pak Jarwo menjawab, dari pasar. Aku ingin menjual sebagian hasil panenku untuk kubeli makanan untuk keluargaku. Tapi sayang, jalan desa ke kota ditutup dan pasar pun sepertinya juga belum buka. Pak Sigit menjawab, memang benar, pasar pun belum boleh buka dan jalan antara desa ke kota pun juga masih ditutup. Pak Jarwo menjawab, sampai kapan ini? Kalau kita seperti ini terus, kita juga akan rugi bahwa hasil panen kita tak bisa dijual. Pak Sigit menjawab, ya semoga pandemi ini segera berakhir. Pak Jarwo menjawab, sebenarnya virus ini dari mana ya kok bisa sampai Indonesia? Padahal kan katanya juga dari jauh. Karena Pak Jarwo itu di rumah tidak mempunyai televisi, jadi dia sedikit kekurangan informasi atau kurang informasi yang lebih cepat. Pak Sigit pun menjelaskan kepada Pak Jarwo, begini Pak Jarwo, virus corona ini berasal dari Wuhan, Cina. Memang sepertinya jauh dengan negara kita, tapi tak bisa dipungkiri bahwa virus ini menyebar sangat cepat dari orang ke orang lain. Dan terkadang virus ini juga tidak disertai dengan gejala atau yang bagaimana. Biasanya virus ini bisa cepat menular di negara kita mungkin karena penerbangan di negara kita yang masih membuka jalur penerbangan pada saat itu, dan orang yang keluar dari negara kita atau akan masuk dari negara asing ke negara kita mungkin bisa jadi membawa virus itu. Jadi sampai di Indonesia. Pak Jarwo berpikir dan sambil menjawab, oh benar sekali. Tapi bagaimana ya cara menanggulanginya? Pak Jarwo berpikir seperti itu. Pak Sigit menjelaskan dengan detail bahwa virus ini belum ditemukan untuk
membunuhnya, tetapi pemerintah telah memberi anjuran bahwa kita bisa menghindari atau mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan cara memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan di saat sampai rumah setelah keluar, cuci tangan dan mandi, serta rendam pakaian kamu saat setelah keluar rumah. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita menjadi kuat dan virus itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Pak Jarwo berpikir, oh iya benar sekali. Semoga wabah ini segera berakhir ya, dan kehidupan bisa normal kembali, dan ekonomi tidak menjadi sedikit surut seperti ini. Kita juga sangat membutuhkan pergi ke kota untuk menjual hasil panen kita, dan kita bisa bertukar untuk barang yang kita tidak punya di rumah. Pak Sigit menjawab, benar Pak Jarwo, ya kita berdoa saja semoga Tuhan bisa menyetabilkan atau membasmilah virus ini, semoga segera berakhir. Pak Jarwo memberi pesan kepada Pak Sigit bahwa terima kasih untuk informasinya tersebut, dan semoga virus ini segera berakhir, dan nanti kalau jalan perbatasan ini sudah dibuka atau pasar pun sudah dibuka, Pak Jarwo berpesan untuk memberitahu karena Pak Sigit rumahnya lebih dekat dengan jalan perbatasan antara desa di kota. Sekian dari cerita saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.